Ini saya tampilkan ada berapa sejarah virtual lab. Jadi sebenarnya virtual lab itu ditemukan pertama kali dipublikasikan pada tahun 97, jadi belum terlalu lama Bapak Ibu dan peserta webinar. Ada yang disebut dengan lab 2 dimensi. Lab 2 dimensi ini perusahaan PET sudah mengembangkan banyak di bidang fisika. Bahkan penelitian mahasiswa mulai S1, S2 hingga S3 itu sudah banyak mengaplikasikan PET ini sebagai media praktikum. Ini ada slide, saya mau putarkan video mengenai PET, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh aplikasi virtual lab yang terdiri atas gambar 2 dimensi. Ini masih 2 dimensi, Bapak Ibu. Jadi masih 2 dimensi, tapi sudah virtual. Jadi komponennya itu seakan-akan sudah seperti bentuk nyata. Lampunya juga sudah bentuk nyata. Ini adalah proses merangkainya. Bahkan di dalam PET juga itu sudah lengkap. Sudah diberikan fasilitas, saya perpanjang saja, percepat saja. Nah, ini untuk pengukuran misalnya avometer, itu sudah lengkap dengan virtualnya di situ. Nanti kalau mau diakses, bisa nanti cari di Google Bapak Ibu, peserta webinar, mahasiswa sekalian, bisa cari di Google PET. Nanti silahkan banyak di situ. Di situ banyak bidang, mulai dari bidang fisika sampai bidang elektro bisa. Saya kembali ke slide sebelumnya. Yang kedua adalah 3 dimensi. Untuk virtual 3 dimensi ini, itu sudah banyak dikembangkan untuk media pembelajaran menggunakan makromedia dan 3D Max. Jadi biasa dipadukan dengan animasi dan simulasi. Coba kita lihat untuk prosesnya. Ini Bapak Ibu contoh, ini sudah 3 dimensi. Jadi 3 dimensi ini merupakan jenis laboratorium yang sudah memiliki 3 sisi. Jadi sudah ada X, Y, dan Z-nya. Jadi sudah ada bangun ruangnya untuk virtual ini. Ini juga sudah virtual untuk prosesnya. Saya kembali ke slide sebelumnya. Ada juga yang saat ini disebut dengan augmented reality. Jadi sekarang banyak mahasiswa yang meneliti tentang ini. Bagaimana menggabungkan antara realitas maya tadi dengan antara dunia maya dan dunia nyata. Bisa saya berikan gambarannya. Ini banyak gambaran Bapak Ibu supaya bisa dipahami. Ini juga beberapa aplikasi yang dikembangkan itu menggunakan augmented reality. Jadi ini adalah komponen nyatanya. Itu ketika dimasukkan ke dalam proses dan aplikasi, itu kelihatan bahwa ada proses di dalamnya. Ini menjadi mahasiswa akan terbantu dengan augmented itu tadi. Jadi paham bagaimana simulasinya dan bagaimana cara memasang komponen. Ini saya berikan, saya cepat saja untuk prosesnya. Ini adalah proses pemasangan komponen. Ini sangat memudahkan Bapak Ibu. Jadi ini cara memasangnya, kemudian nanti kita bisa melakukannya secara real nanti. Jadi ada proses di dalamnya. Saya kembali ke slide sebelumnya. Ada juga yang disebut dengan virtual reality Bapak Ibu. Jadi virtual reality itu sekarang sudah tren. Bahkan untuk para gamers itu sudah menggunakan virtual reality untuk menggabung untuk realitas mayanya tadi menggunakan Google Cardboard. Ini adalah video mengenai virtual reality. Jadi sudah menggunakan kacamata untuk proses praktikumnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ridi, misalnya di dunia kedokteran, bagaimana kita mengoperasi, itu sebenarnya sudah real, cuman kita tidak bersentuhan dengan fisik, jadi hanya virtual saja. Yang penting proses kognitif siswa itu
bisa paham, oh ternyata seperti ini, walaupun kita tidak bertemu langsung dengan objeknya, tapi kita paham. Ini juga membuat pembelajaran itu lebih sederhana. Pembelajaran itu lebih murah dibandingkan dengan yang peralatan real. Selanjutnya Bapak Ibu, saya kembali ke slide selanjutnya. Itu remote laboratory sekarang. Untuk remote lab ini, kebetulan saya dan rekan-rekan di UNM itu sudah menggunakan, cuma dalam formatnya itu hanya terbatas pada untuk tadi itu, untuk elektronika saja. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak nanti mahasiswa yang bisa mengembangkan remote lab ini. Misalnya melakukan remote lab di CNC atau dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Ini Bapak Ibu, saya contohkan penggunaan remote lab itu dikontrol melalui smartphone. Jadi kita ketika ingin menekan tombolnya, itu nanti akan dilihat hasilnya, hasil pengukurannya itu secara real. Jadi data real dengan perangkat yang real juga. Jadi ini mungkin solusi yang untuk praktikum virtual yang sebelumnya yang masih virtual, tapi sekarang sudah di remote secara jarak jauh menggunakan remote lab tadi. Nah, nanti sebentar ada slide tertentu bagaimana proses pembuatan remote lab ini, Bapak Ibu. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Ini Bapak Ibu, mungkin ada sedikit tentang penelitian saya yang akan memberikan gambaran mungkin bagaimana proses praktikum virtual itu. Itu sudah saya laksanakan sejak tahun 2012 dengan rekan-rekan di UNM, itu melihat bagaimana hasil praktikum itu dari segi efektivitasnya, kemudian dari segi bagaimana kelayakan produknya itu. Ini tahun 2012 masih bagaimana penerimaan lab virtual itu. Kemudian ini waktu ada ajang BlackBerry smartphone, alhamdulillah sempat juga menang 10 besar dan bisa didanai hingga 10.000 US dollar. Pada zamannya BlackBerry kokoh itu hari. Namun sekarang masih sudah ditinggalkan dan sekarang ke Android. Kemudian untuk lab virtual juga itu sudah kami kembangkan, itu menggunakan touchscreen, Bapak Ibu. Jadi touchscreen itu kami padukan dengan virtual. Jadi anak-anak bisa merangkai di papan ini untuk proses pembelajarannya. Untuk 2013 juga sudah kami lakukan, 2014 juga sudah. Nah, ini sudah kami linkkan dengan website ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tahapan yang sudah ada roadmap-nya hingga di-online-kan. Nanti kalau mau akses Bapak Ibu bisa masuk di sini, lab simulasi, masih menggunakan Blogspot, jadi masih sederhana. Kemudian untuk aplikasi multimedia, itu juga sudah kami terapkan di Android, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa dampak positif, ada juga dampak negatifnya Bapak Ibu. Ya, dampak negatifnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak pemateri pertama, itu tadi tidak ada sentuhan atau tidak ada kontak fisik dengan peserta. Jadi kita berhubungan lewat maya. Ada beberapa dampak positif penggunaan virtual lab ini. Yang pertama adalah terciptanya sistem pembelajaran praktikum secara online. Jadi online ini sekarang pada masa pandemi ini sudah kita canangkan. Kemudian terciptanya telepresence, terciptanya pembelajaran praktikum dengan konsep collaborative learning. Bisa kita berbagi dengan teman-teman kita atau dengan mahasiswa yang lain, instruktur dengan dosen, instruktur dengan mahasiswa. Kemudian terciptanya konsep fleksibilitas dalam memilih waktu. Jadi kita fleksibel, mau praktikum jam sekian itu boleh dengan menggunakan lab virtual ini. Ada juga dosen yang menerapkan harus on time, jam 11 praktek harus selesai jam 12 misalnya. Itu juga ada yang seperti itu. Ada juga yang terserah kapan ada waktunya.
kapan ada jaringan bagus, kapan bisa tersambung ke internet, silahkan. Bisa, yang penting mengerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian keterbatasan pada sumber yang dimiliki oleh guru, misalnya di SMK misalnya, kami banyak di SMK karena sekarang sudah pencanangan pendidikan vokasi, jadi banyak-banyak kita merujuk ke SMK. Kemudian berbagi peralatan SMK itu biasanya sangat mahal, sehingga dengan adanya virtual lab ini untuk meningkatkan kognitif siswa itu bisa kita gunakan lab virtual, Bapak Ibu. Ini ada berapa kemarin kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Kemudian ini pembelajaran virtual lab di masa pandemi COVID. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak pemateri pertama. Dalam proses itu ada 3 sebenarnya. Ada mata kuliah karakteristiknya, kemudian dosen pengampu mata kuliah, kemudian fasilitas. Jadi untuk mata kuliah itu ada karakteristik tertentu, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi elektronika misalnya, memang ada beberapa praktikum yang bisa di virtual lab-kan. Bagaimana misalnya tadi yang bukan elektronika, sekarang sudah banyak virtual lab, mulai dari bidang kedokteran sampai bidang tata boga, sudah ada semua virtual lab-nya. Kemudian dosen pengampu, itu sejauh mana dosen pengampu mata kuliah kreatif dalam menggunakan praktikum secara online. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas. Nah, itu termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Pemateri pertama, itu jaringan internet, Bapak Ibu. Memang sangat riskan memang. Apa ketika mahasiswa kita misalnya sekarang pulang kampung, di kampung tidak ada jaringan, itu agak riskan. Jadi memang harus ada jaringan internet yang memadai. Kemudian kuota juga, itu penting. Bagaimana melakukan pembelajaran praktikum, Bapak Ibu? Jadi ada materi praktikum yang diberikan, kemudian ada link lab virtual, kemudian menjadi sebuah lab virtual. Nanti dosen pengampu mata kuliah atau menjadi instruktur itu memberikan materi praktikum. Nah, mahasiswa bisa menggunakan lab virtual ini untuk melakukan praktek. Karena di dalam virtual lab sendiri itu mesti ada, Bapak Ibu. Ini berdasarkan hasil riset kami, di dalam lab virtual itu mesti ada materi. Kemudian ada job sheet, itu wajib. Kemudian ada simulasi, kemudian ada animasi, dan virtual representation itu gunanya untuk supaya pemahamannya abstrak tadi itu sudah bisa dibawa oleh mahasiswa. Jadi tidak lagi berpikir abstrak, tapi sudah berpikir konkret. Kemudian ada interactive tools. Jadi masing-masing user ini menggunakan virtual lab mesti ada interaktif. Jadi mesti dia bisa mendrag atau mendrop atau meletakkan atau mengambil, mestinya seperti itu karena dia sifatnya interaktif, Bapak. Kemudian ini ada aktivitas, mesti dia modifikasi, kemudian mengkonstruksi, membangun dan merangkai komponen, kemudian measure, mesti ada di dalamnya adalah pengukuran untuk praktikum. Kemudian mampu menginjek, dapat melakukan injeksi pada rangkaian, dan mampu mengevaluasi juga. Jadi dalamnya juga ada evaluasi dalam virtual lab, Bapak Ibu. Proses praktikum pada virtual lab itu dalam virtual lab itu disediakan adanya job sheet. Jadi biasanya di situ sudah tersedia job sheet praktikum yang urutan-urutannya itu nanti dilihat oleh mahasiswa untuk diisi kemudian dilaporkan. Mahasiswa melakukan kegiatan praktikum dan disediakan oleh pengampu mata kuliah. Ini Bapak Ibu ada beberapa simulasi yang saya tampilkan saja untuk simulasinya. Dan ini adalah proses lab virtual yang sudah saya kembangkan. Ini menggunakan Autoring Tools. Dalam Autoring Tools itu menggunakan perpaduan antara 3ds Max dengan Macromedia Flash yang dulu itu berkembang, tapi sekarang sudah banyak menggunakan Android application, Bapak Ibu. Cuman kelebihannya jika menggunakan Autoring Tools itu bisa di-convert ke beberapa handphone, kemudian sumber daya yang lain.
Ini saya skip saja. Ini proses untuk menggambarnya. Saya skip saja, Bapak Ibu. Contoh saja untuk tesnya. Tekan saklar A dan atau saklar B untuk menjalankan simulasi. Selanjutnya ini ada video kedua yang memberikan simulasi. Jadi saya itu saja Bapak Ibu yang tadi proses simulasi. Untuk publikasi Virtual Lab, alhamdulillah sudah kami terbitkan juga beberapa jurnal, baik nasional maupun internasional, dengan beberapa citasi, dan sudah kami publikasikan. Bahkan kami sudah hakikan beberapa. Nah ini mungkin yang agak penting di sini Bapak Ibu. Jadi mungkin ada mahasiswa yang mau mengembangkan ini virtual lab, mungkin di sinilah saatnya nanti kita berdiskusi nanti tentang bagaimana itu virtual lab. Jadi remote lab itu Bapak Ibu itu ada juga yang dikembangkan dari LabVIEW. LabVIEW itu sebuah software pemrograman yang diproduksi oleh National Instrument yang saya utarakan dulu, yang sedikit berbeda konsepnya. Jadi untuk bahasa pemrograman yang digunakan itu bisa menggunakan bahasa C++, kemudian MATLAB atau Visual Basic. Kemudian untuk bahasa pemrograman yang berbasis desain grafis itu juga bisa digunakan untuk berbasis teks. Jadi pada intinya di LabVIEW ini itu kita dalam Maya mengontrol yang real. Jadi kita bisa langsung disesuaikan. Di sini contohnya, saya berikan contohnya bahwa ini adalah peralatan yang Maya. Ini adalah peralatan yang real. Jadi untuk menyalakan lampu menggunakan LabVIEW bisa dikontrol dari peralatan yang Maya ke yang real. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Leap Motion Controller. Nah, ini juga Leap Motion Controller ini sudah berkembang sekarang. Jadi Leap Motion itu sebuah perangkat yang digunakan untuk mendeteksi gerakan isyarat tangan. Ini bisa dikembangkan ini Bapak Ibu. Bisa dikembangkan untuk praktikum jarak jauh. Jadi kita mengoperasi seseorang di rumah atau ini untuk dunia kedokteran. Nah, kita bisa menggunakan suntik atau apa yang bisa dikendalikan ataukah apa ya, untuk mengoperasi seseorang. Itu. Tapi nanti dilihat dari segi errornya nanti. Itu bisa diperhatikan. Baik Bapak Ibu, saya beralih ke presentasi selanjutnya. Itu remote lab menggunakan virtual reality. Tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang sudah ada juga dikembangkan mengenai virtual lab yang virtual. Untuk yang virtual ini, mohon maaf Ibu, saya kembali. Yang virtual reality ini, saya putarkan videonya. Itu sudah menggunakan kacamata yang menggunakan Google Cardboard yang kita biasa sebut dengan Google Cardboard. Nah, di sini user ini di ruang kosong itu seakan-akan ketika dia menggunakan kacamata berada di ruang laboratorium. Ini ruang produksi Bapak Ibu. Ini bisa dikembangkan juga di dalam banyak hal, baik itu untuk training-training yang memerlukan instruktur, sehingga dengan menggunakan kacamata ini, itu tidak perlu lagi instruktur. Nah, yang penting ada prosedurnya, itu bisa digunakan. Saya lanjut Bapak Ibu, beserta seminar.
Yang terakhir adalah remote lab. Tadi sudah saya panjang lebar mengenai remote lab ini. Ini sudah saya putarkan tadi. Jadi remote lab itu pada dasarnya itu menggunakan IoT, Bapak Ibu. Jadi menggunakan IoT untuk kontrol melalui internet. Selanjutnya ada slide selanjutnya untuk bagaimana kira-kira kita membuat remote lab ini, Bapak Ibu. Ini akan saya berikan. Ini sifatnya agak teknis, Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita paham bahwa ternyata remote lab itu bisa juga digunakan untuk peralatan yang sifatnya besar, karena kita hanya mengontrol lewat internet. Gitu. Bahan dan peralatan yang digunakan untuk kontrol itu ada yang disebut dengan Arduino Nano, kemudian ada yang disebut dengan Firebase untuk microcontroller, IoT, dan yang terakhir ada remote lab, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan komponen ini, apapun yang bisa dikontrol dalam internet itu bisa. Jadi misalnya untuk meng-on-kan peralatan praktikum itu bisa. Nanti ditambahkan dengan proses mekaniknya nanti. Untuk bahan pembuatan remote lab ini ada bahannya, kemudian peralatannya, kemudian materinya. Jadi kita menggunakan smartphone untuk proses kendalinya, Bapak Ibu. Karena sekarang kan sudah banyak digunakan aplikasi sebagai smartphone dan sifatnya yang sudah portable. Jadi kita tidak perlu lagi membuka laptop, tapi kita tinggal smartphone. Jadi segala sesuatu sudah ada semua dalam HP. Ini proses perakitannya. Jadi mulai dari analisis kebutuhannya dulu, Bapak Ibu, kemudian jadi nanti kita ketemu dengan gurunya apa sih sebenarnya yang menjadi pertimbangan sehingga ini virtual lab ini mau dikembangkan sampai pada evaluasinya nanti. Ini proses kerjanya, kemudian ini adalah penjelasannya apa itu remote lab, apa itu Firebase, kemudian MCU, apa itu Arduino. Nanti materinya nanti di-share oleh panitia. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu. Mungkin tadi kita banyak diskusi nanti. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Luther Pagiling, STMT selaku moderator.